Kamu harus tahu. Kamu harus tahu. Saya PDM Adlin Fitri Sirait, lahir 20 Desember 79, jadi tahun ini 43 tahun. Masih muda ya. Kamu harus tahu. Saya Dexoni Elisa Herianto, tanggal lahirnya 15 Desember 1988. Jadi tahun ini 33 tahun. Beda 9 tahun sama istri. Awal berkenalannya itu kami pertama ketemu di tahun 2006. Waktu itu saya masih SMA kelas 2 dan diajaklah salah satu anak muda juga di ibadah youth-nya itu. Saya datang ke ibadah youth-nya dan kebetulan istri itu waktu itu dia sebagai pembina youth. Nah, semenjak itu kami kenalan, makin akrab, deket. Awalnya kami cuma kakak adik doang gitu kan. Terus akrab, suka nemenin kalau kemana-mana, nganterin, pergi makan, bahkan ke dokter gigi, baik macam lah, pergi kemana-mana. Lalu di tahun 2019, kalau nggak salah 2019 itu kami mulai lebih ke dekat secara feeling, secara pelayanan juga, itu kan. Baru di akhir tahun 2019 itu baru kami istilahnya meresmikan pacaran. Nah, jadi awalnya kami cuma kakak adik aja, seperti kakak adik gitu, di kakak rohani, adik rohani gitu kan. Terus lebih kenal lebih dekat, jadi kayak suka nganterin, pergi makan, bahkan sampai ke dokter gigi dan macam-macam lah gitu. Jadi kurang lebih udah 16 tahun lah kami kenal. Kak Adlin, ceritain singkat dong saat berkenalan dengan Sondi. Oke, saya tambahin ya penjelasan dari suami saya. Tadi suami saya udah sampaikan kalau berkenalan itu sejak suami SMA gitu ya. Jadi memang saya kalau pergi suka ngajak, tapi ngajaknya juga rame-rame, nggak yang cuma dia sendiri gitu. Bahkan kadang-kadang mereka segeng pulang sekolah itu ngerecokin datang ke kantor gitu. Terus hanya sekedar cuma kayak mau sapa-sapa aja gitu. Baru nanti kalau saya udah pulang kerja, kita makan rame-rame gitu, bisa sampai berapa motor lah gitu. Tapi suami yang lebih sering memang untuk nemenin, contoh nemenin pelayanan ke dokter gigi tadi, terus kalau ada ke kondangan atau saya mau ke kampus gitu, suka ditemenin lebih ke dia. Memang angkatannya dia banyak gitu, tapi lebih sering dia yang nemenin atau suami yang nemenin gitu. Nah, sejak itu kita mulai lebih kayak nggak ada lagi yang namanya batas dalam arti udah kayak lebih plong untuk sharing, untuk curhat, udah lebih percaya begitu, udah lebih percaya. Bahkan kalau ada hal-hal yang aku juga nggak paham atau sebaliknya suami nggak paham, kita udah keterbukaannya itu udah dapet lah gitu. Bahkan ada orang bilang kalau mau cari Sondi, coba aja tanya sama kakaknya. Karena apa? Orang udah kayak lebih menaruh semacam kepercayaan, di mana ada kakaknya pasti di situ ada adik rohaninya gitu. Jadi perjalanannya memang agak misterius dalam arti pembina sama yang dibina begitu. Jadi kalau mau dibilang hitungan tahun ya memang udah sangat lama, yaitu 16 tahun. Jadi bukan waktu yang singkat. Jadi tadi kalau ditanya berapa lama, ya udah sangat lama gitu, karena prosesnya mulai dari pembina youth hingga sampai kita ke tahap menjalin hubungan, bahkan sudah mau 2 tahun kita membina rumah tangga. Kalau apa yang aku dapat ya, atau esensi aku dapat ataupun poin-poin positif yang aku dapat ya, dari berkenalan dengan istri, banyak banget sih. Dari karakter pastinya, itu kan dulu kan masih dibina
oleh pembina kan, dia kan pembina kan, istri kan ya pembina, dan apa ya, benar-benar berbeda sama yang diajarkan di rumah gitu. Jadi secara rohani dibina, secara iman benar-benar dibentuk menjadi luar biasa banget lah. Bahkan aku pun bisa melayani Tuhan di gereja gitu kan. Dan juga dulunya tuh aku tuh apa ya, orangnya jarang bergaul, sosial tuh susah banget lah. Kalau misalkan ketemu orang mau ngomong aja tuh susah, diem aja. Kalau bisa dibilang tuh nggak ada ekspresinya, mukanya tuh cool habis gitu kan. Tapi kalau sekarang udah banyak berubah sih, puji Tuhan. Nambahin yang dia sampaikan tadi, bahwa suami saya itu orangnya memang benar-benar pendiam. Terus sekarang saya juga nggak mudah menebak apa dia lagi happy, apalagi banyak beban pikiran, karena memang super sangat cool gitu. Jadi agak susah awal-awalnya dibedakan apa binaan ini lagi oke dengan ibadah atau dia datang dalam kondisi hati yang oke. Agak-agak susah waktu itu dibedakan. Tapi puji Tuhan dengan berjalannya waktu ya, dengan pembinaan yang dilakukan di gereja, dengan kegiatan-kegiatan yang membangun, ternyata itu banyak merubah secara karakternya, secara sikap, secara ekspresi gitu. Jadi itu hal yang saya lihat dari 2016 hingga sampai memutuskan untuk serius dalam hubungan, karena saya juga melihat ada banyak perubahan. Tentunya perubahan karakter. Kalau karakternya tidak berubah, nggak mungkin saya juga memutuskan untuk ke hal yang lebih serius gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya apa yang dilihat gitu dari sosok suami, yaitu karakternya juga banyak yang terus kecintaannya akan Tuhan juga banyak bertumbuh, dan melayani Tuhan juga dia tipe orang yang serius gitu, tidak memandang harus di area-area tertentu, misalnya di mimbar atau yang terlihat lebih menonjol. Tapi suami saya di belakang layar pun dia tetap setia gitu, karena memang selama ini pelayanannya sejak dia ada di youth dulu ya, di youth, sekarang kan kita udah ibadah raya, memang dia bagiannya selalu di belakang layar, yaitu multimedia. Dan dengan berjalannya waktu baru naik ke singers dan pendoa syafaat. Dan itu kan udah mulai area-area panggung tuh. Tapi awal-awalnya kan dia selalu di belakang layar, beresin ruangan, susun bangku, rapiin alat-alat. Itu kan pelayanan yang tidak terlihat gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, Tuhan menambahkan lagi beban di area yang lain ya, seperti tadi mulai mau tampil ke depan, yaitu singers, mulai mau lagi untuk doa syafaat. Dan kerinduan saya juga secara pribadi supaya suami kelak lebih lagi diperlengkapi supaya bisa menjadi pembawa firman Tuhan. Tapi sebelum itu harus diperlengkapi dulu lewat studi di teologi. Itu sih harapan dan kerinduan saya untuk kedepannya. Oh, banyak banget sih yang didapat dari istri itu. Secara karakter, banyak banget yang dibentuk dari kita kan, waktu masih muda kan, masih zaman anak SMA kan, keangkuhan itu, kesombongan tuh pasti ada. Apalagi yang namanya emosi itu susah banget dikontrol tuh, suka marah-marah, meledak-meledak. Tapi semakin mengenal nih dengan istri itu, diubahkan banget deh. Emosinya sekarang bisa dibilang jarang banget marah. Paling kalau marah pun itu pun nggak ke istri, mungkin ke orang lain. Dan yang namanya kesombongan itu udah nggak ada sih, puji Tuhan. Dan kayak nilai juang untuk hidup, kayak ini kan sekarang berumah tangga nih, kayak menjadi kepala keluarga yang benar, sosok pemimpin yang bisa menafkahi keluarga, itu benar-benar dibentuk banget. Jadi puji Tuhan banget lah punya dapat pasangan istri itu yang tepat, yang dari Tuhan tuh yang
benar-benar sepadan dari Tuhan. Puji Tuhan kalau dapat dari Tuhan. Jadi ini buat anak-anak muda nih yang rindu pengen punya pacar atau pasangan hidup, pasti harus kalian cari tuh ya, yang seiman, yang takut akan Tuhan, dan yang bisa membuat karakter kalian tuh jauh lebih baik gitu. Kamu harus tahu. Ya. Kalau berbicara tentang kepemimpinan, memang itu nggak terjadi dalam hitungan waktu singkat ya. Itu pasti berproses dengan waktu dan diperhadapkan dengan tanggung jawab. Yang pasti sosok pertama yang membuat saya khususnya ya secara pribadi bisa tangguh, bisa memimpin itu karena ada sosok orang tua ya, karena orang tua kami itu benar-benar bawa pengaruh yang besar untuk kami menjalani masa-masa sekolah, kuliah yang langsung cepat berpindah kota gitu ya, karena bersama dengan orang tua itu kan cuma sampai SMP begitu. Jadi SMA sampai kuliah itu udah langsung merantau ke Jakarta. Tapi bekal dari orang tua itu sangat kami bawa begitu sampai ke perantauan, dan orang tua pun belajar juga memberikan kami kepercayaan. Tidak yang sedikit-sedikit ditaruh curiga, sedikit-sedikit ditaruh curiga. Benar-benar diberikan kepercayaan penuh. Dan itu pun didasari dengan apa? Doa sih ya, doa. Jadi kalau pertanyaannya tadi dapat dari mana gitu, karena ada teladan hidup yang orang tua tunjukkan. Mereka menjadi pemimpin, mereka menjadi gembala, mereka di rumah seperti apa, dan dalam membuat keputusan-keputusan besar dengan pelayanan di daerah gitu. Kami melihat itu, saya melihat itu. Dan itu terimpartasi lah bahasa rohaninya, terimpartasi ke kami anak-anaknya. Ya puji Tuhan, berprosesnya waktu kita studi dan ada tanggung jawab dalam pelayanan, itu yang membuat semakin terbentuk yang namanya jiwa kepemimpinan. Nah, selain itu akhirnya saya menyadari bahwa dalam diri saya ada kuat jiwa kepemimpinan. Terbukti waktu SMA saya menjadi ketua OSIS. Waktu kuliah pun saya jadi di ketua senat juga gitu. Di pelayanan pembina, kalau nggak ketua sekolah minggu, kalau nggak jadi pembina pemuda. Jadi itu makin lama dengan pengalaman demi pengalaman itu akhirnya jiwa kepemimpinan itu semakin matang. Selain itu, saya memperlengkapi diri dengan membaca buku-buku kepemimpinan. Dalam hal ini, saya juga memang terus memperlengkapi diri dan rajin mengikuti buku kepemimpinan yang ditulis oleh John Maxwell. Hampir semua edisi buku dia terbaru tuh saya ikutin, karena apa? Saya udah temukan sejak dalam studi pendidikan, saya udah tahu bahwa di dalam diri saya tuh kuat kepemimpinannya gitu. Makanya tidak cukup hanya sekedar kita tahu, tapi kita juga harus memperlengkapi supaya apa? Kepemimpinan kita itu jadi nggak tanggung begitu. Sehingga dalam setiap tugas yang Tuhan percayakan, saya berusaha menjadi pemimpin yang maksimal. Ya hanya sekedar selesai, misalnya dipercayakan ketua retret, atau dipercayakan jadi seksi acara, atau dipercayakan ada program apa gitu. Tidak hanya sekedar selesai, tapi itu menjadi sesuatu yang punya goal begitu. Jadi tidak hanya sekedar kita dipercayakan tanggung jawab tanpa sampai kepada goal gitu.
Saya nggak mau kayak yang seperti itu. Selesai misalnya dipercayakan sesi acara di sebuah retret atau di sebuah organisasi dan lain sebagainya. Tapi harus ada goal yang dicapai begitu. Nah ini harus menjadi pembelajaran buat setiap kita, khususnya dalam pergerakan yang kita sedang kerjakan, baik di gereja lokal kita atau mungkin kita punya komunitas. Jangan cuma hanya sekedar, tapi tanamkan dalam dirimu. Kalau Tuhan percayakan, berarti Tuhan juga akan memampukan. Dan selain itu, engkau juga harus terus mengupgrade dirimu lewat rajinlah memperlengkapi diri dengan apa? Membaca. Karena dengan demikian semakin matang panggilan Tuhan yang Tuhan taruh di hidupmu. Baik itu sebagai pemimpin di sebuah organisasi, baik sebagai pemimpin di sebuah gereja, itu jadi jauh lebih matang. Karena apa? Engkau pun mau diperlengkapi. Salah satunya lewat baca buku. Nah, jadi awalnya tuh di tahun 2018 itu kan aku pernah bekerja di Korea selama 2 tahun, dari tahun 2016 sampai 2018. Nah, 2018-nya itu kan aku pulang ke Indonesia. Jadi aku ikut lagi ibadah. Jadi kayak ya namanya memang udah deket kan dengan istri dulu kan ya, calon istri dulu ya. Jadi udah deket, jadi kayak kita langsung ngeklik lagi. Waktu itu kan istri lagi S2 kan, kuliah S2, lagi sidang akhir lah, lagi ngerjain tesis. Nah, jadi aku diajak lah sering ke kampus, ke perpustakaannya, ngerjain tugasnya, bahasa Inggris, bahasa yang lain lah, segala macem lah. Banyak kan ngerjain sampai malam, dari pagi sampai malam gitu kan. Mulailah kami lebih dekat lagi kan. Nah, tiba-tiba inilah nggak lama dari itu kami ada acara kayak retret kecil gitu dari gereja. Nah, di sana aku didoakan oleh seorang hamba Tuhan, dan dia mendoakan dia membuat suatu pernyataan lah gitu dalam doanya, bahwa saya didoakan itu, Sondi, biarlah Tuhan kasih kamu hati seorang bapak dari banyak anak. Itu pertama aku nangkep apa ya maksudnya ya gitu kan. Terus aku semakin mencerna, semakin mencari apa sih maksudnya itu kan. Oh iya, kalau dari banyak anak, masa iya nanti anakku banyak kan, istilahnya jauh lah dari pernyataan itu. Terus aku tiba-tiba terpikir, apa yang maksud anak-anak itu adalah jemaat-jemaat gitu ya. Jadi kayak aku jadi kayak gembala gitu. Waktu itu kan istri kan masih menjabat sebagai ibu gembala. Berarti kan kalau misalkan aku jadi bapak dari banyak anak, berarti aku bapak gembala gitu. Dan itu nggak cuma satu itu, jadi ya ada juga hamba Tuhan lain yang mendoakan, tiba-tiba dia juga bilang mendoakan saya menjadi bapak dari banyak anak itu. Kok sampai 2 gitu, 2 hamba Tuhan. Dan nggak lama ada lagi, tapi bukan hamba Tuhan sih, lebih tepat disebut sesama teman jemaat lah ya. Dia juga bilang, kamu itu kalau perlakuan ke istri dulu tuh ya berbeda sama wanita lain itu. Orang melihatnya sih spesial, tapi kalau kamu pasti kan melihatnya kayak biasa gitu, kayak kakak ke adik ke kakak gitu kan. Tapi kalau orang lihat itu kayak sesuatu yang spesial gitu, laki-laki ke perempuan tuh ada yang spesial gitu. Dalam hatiku, oh iya begitu ya. Iya. Jadi itulah 3 tanda yang aku dapat sehingga aku mantap untuk mengambil istriku waktu itu menjadi istriku. Gitu. Oke, dan sebenarnya ini sih banyak sih dalam diriku pun memikirkan kalau ini apa ya, maksudnya perbedaan dari segi umur pun perbedaannya jauh ya, 9 tahun. Lalu dari segi istilahnya kayak status, dia kan seorang hamba Tuhan dan aku pun yang apa ya, belum pada saat itu belum bekerja, belum punya pekerjaan. Jadi timpang lah gitu kan. Dan aku pun seperti kayak punya kriteria-kriteria yang aku naikkan sama Tuhan. Dan kriteria yang aku naikkan sama Tuhan kan juga ada yang dari begini. Jadi banyaklah kriteria yang aku pengen gitu kan. Secara masih anak muda kan begitu ya. Tapi perjalanannya waktu, aku melihat
waktu itu calon istriku ya, aku lihat dia waktu lagi di mimbar atau lagi di mana, lagi konseling orang kan aku suka nemenin. Tapi ya Tuhan bukakan gitu. Oh iya ya, yang aku pengen, maksudnya yang khususnya buat aku untuk menjadi lebih baik lagi, ternyata ada di dirinya gitu. Jadi oh iya, ini yang Tuhan sediakan bagiku, ini yang Tuhan peruntukkan untukku begitu. Dan walaupun orang mencibir mau apa, aku udah mantap, ini yang datang dari Tuhan. Walaupun beda umurnya jauh, tapi kalau misalkan ini dari Tuhan, pasti rencana Tuhan yang terbaik. Oke. Tentang pernyataan Tuhan yang mengarah kepada calonnya suami pada saat itu ya. Jadi saya cuma bilang gini sama Tuhan waktu kita udah sharing lah gitu. Saya cuma bilang gini, Tuhan kalau udah bicara lewat hamba-hambamu kepada Sondi, Tuhan berproses juga lah sama hatiku. Karena kalau mau jujur dibilang, nggak ada sedikit pun arah-arah ke sana kedekatan kami. Bahkan bisa dibilang saya itu seringkali menyebutkan beberapa nama untuk saya jodohkan sama dia gitu, supaya dia nggak salah mengambil pasangan, karena memang saya tahu dia anaknya baik begitu. Tapi di saat mulai mengarah ke arah pelayanan, semua pernyataan Tuhan yang ditujukan kepada dia dan ada di satu kesimpulan, berarti kan dia akan menjadi hamba Tuhan. Nah, dalam hal ini konteksnya saya sebagai gembala, berarti mengarah ke kami berdua gitu ya, ke kami berdua. Nah, jadi saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan berproseslah, jamalah hatiku supaya aku juga bisa memiliki hati, bisa juga jatuh cinta, bisa juga menangkap kalau memang ini datangnya dari Tuhan gitu ya. Karena sejak saya mendoakan pasangan, saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan, kalau memang saya harus menikah, berikanlah suami yang kami sama-sama bisa menggembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Jangan sampai saya menikah, akhirnya pelayanan rusak, saya nggak mau gitu. Tapi dengan pernyataan-pernyataan hamba Tuhan yang bilang, kamu akan jadi bapak dari banyak anak. Jadilah kehendakmu Tuhan, biar nanti kelak dia menjadi bapak yang pantas untuk setiap jemaat yang Tuhan percayakan gitu. Jadi kalau mau ditanyakan prosesnya seperti apa, yaitu pertama yang saya minta dari Tuhan adalah jamah hatiku Tuhan, jamah hatiku Tuhan. Karena tadi kan landasannya saya nggak ada perasaan ke arah suka seperti orang pada umumnya lawan jenis begitu. Tapi murni benar-benar gembala sama jemaat yang seringkali pergi bersama-sama. Tapi sejak saya meminta kepada Tuhan, Tuhan jamalah hatiku. Memang selang dari saya berdoa itu, tanpa saya sadari ya, muncul yang namanya seperti yang dialami pada umumnya wanita atau anak pasangan-pasangan yang sedang kayak jatuh cinta gitu, kayak muncul tiba-tiba kok kangen ya, kok kayak apa ya, kecarian kalau nggak ketemu gitu. Nah akhirnya saya merenung, apakah ini bagian dari tanda bahwa saya pun sudah ditaruh Tuhan rasa itu. Nah didukung lagi dengan beberapa rekan-rekan. Di saat misalnya kita pergi, langsung ditanyain, calonnya ya gitu. Jadi akhirnya mulai kayak pikiranku kayak terbuka, hatiku terbuka. Berarti orang-orang ngelihatnya, waktu itu kan saya sebutnya Sondi. Berarti Sondi ini di mata orang-orang berarti pantas untuk kayak mendampingiku yang menggembalakan begitu. Apa iya apa bukan ya Tuhan? Nah, dengan berjalannya waktu akhirnya juga tidak hanya sekedar teman pergaulan atau teman pelayanan yang menyatakan hal-hal ke arah pasangan. Bahkan di saat ada foto kami bersama, langsung rame banget orang, ini ya calonnya ya, ini ya calon. Nah dari situ saya berpikir, dari dulu juga kita sering taruh foto, tapi
tidak yang sebegini responnya, tapi kenapa sekarang kok jadi kayak rame banget? Akhirnya saya merenung dan mengambil satu sikap, apakah ini bagian dari tanda dari Tuhan? Karena mulai ada rasa kangen kalau tidak ketemu atau teleponan atau WA-an gitu ya. Dan akhirnya mulai saya serius untuk bergumul sama Tuhan. Tuhan, berikan aku tanda lagi. Tuhan, berikan aku tanda lagi. Jangan sampai penantianku yang lama ini menjadi penantian yang sia-sia hanya karena salah menetapkan siapa yang akan jadi pasanganku. Karena begini ya, anak-anak muda yang dikasih Tuhan, bukan berarti dengan usiaku yang pada saat itu 40 tahun lah ya, 40 tahun, tidak ada yang suka. Sangat banyak yang suka, sorry ya. Serius, sangat banyak yang suka. Tetapi saya kembali kepada prinsip, kalau seseorang itu yang mendekati saya tidak punya hati yang sama untuk mengembalakan atau membawa jemaat ke arah yang lebih baik, saya lebih baik tutup hati. Gitu. Walaupun secara usia orang boleh bilang gak usah terlalu milih-milih, tetapi kalau enggak sevisi, sorry. Ya, saya lebih mementingkan visi yang Tuhan percayakan. Jadi anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah takut. Kalau engkau fokus sama visi yang Tuhan berikan, percayalah Tuhan akan memberikan engkau pasangan yang terbaik. Jangan pernah engkau tergoda dengan pernyataan orang, udahlah siapa aja terima, toh kamu sudah umur. Udahlah terima aja mumpung ada yang masih suka. Jangan pernah tergoda. Kalau memang engkau disuruh oleh Tuhan untuk sabar sedikit lagi, sabar aja. Yang pasti yang terbaik. Untuk apa? Menyelesaikan visi Tuhan. Dan puji Tuhan, dengan Tuhan mempersatukan kami di tahun 2020 hingga sampai sekarang dalam pelayanan kami saling melengkapi, saling mengisi. Apalagi langsung diperhadapkan kepada pandemi gitu ya. Saya yang sama sekali tidak paham dengan multimedia, tapi suami memang Tuhan taruh bidangnya di situ. Dan saya semakin melihat kalau saya salah memilih tadinya dalam tantangan masa pandemi ini, bisa jadi ini bubar pelayanan. Karena kita harus dipaksa menyocokkan situasi gitu ya, karena ibadah nggak bisa lagi tatap muka. Nah, dengan kita tepat memilih pasangan, pelayanan tidak terganggu. Pelayanan tetap berjalan. Karena apa? Pasangan yang dari Tuhan bisa langsung memikirkan untuk kita melakukan ibadah online. Jadi ini yang saya akhirnya tarik kalau sedikit mundur ke belakang. Iya ya, seperti apa yang dari dulu yang aku istilahnya jeritkan di hadapan Tuhan, supaya yang sama-sama mensupport pelayanan, yang sama-sama bikin maju pelayanan. Nah, ini rupanya salah satunya di masa-masa menghadapi COVID, pelayanan tetap maju. Karena apa? Ada pendamping yang Tuhan kasih yang memang bidangnya di bagian media, dan pelayanan pun tetap berlangsung hingga sampai sekarang. Kamu harus tahu kalau yang waktu kami persiapan pernikahan itu tuh pas bulan Mei 2020 ya. Iya. 2020, dan itu kan baru pandemi tuh. Februari Mei itu kan baru masuk Indonesia kan. Nah, itu, dan kebetulan aku juga dirumahkan, jadi terkenal dampak pandemi ini kan. Dan waktu itu juga kami sudah ngambil bridal, kami sudah ngambil gedung. Jadi aduh, gimana ya Tuhan ya, apa yang sudah kami booking dan tiba-tiba diberhentikan pekerjaan, penghasilan dari mana? Dan puji Tuhannya itu nggak berlangsung lama, hanya 2-3 hari kalau nggak salah itu kan. Adalah teman yang jemaat juga menawarkan kami, mau nggak ini jualan telur bebek packing. Aku langsung, oh boleh, aku coba ambil 5 kilo gitu kan. Dan begitu aku ambil 5 kilo, ternyata langsung habis. Hari itu juga dibeli orang, habis. Besoknya naik 50 kilo ya, 20-50 kilo lah. Besoknya naik, dan ternyata habis juga.
naik lagi 100 kilo, dan puji Tuhannya tiap hari minimal itu 100 kilo. Bahkan pernah satu hari itu 300 kilo kami jual telur itu. Dan puji Tuhan banget dengan gaji yang sebenarnya nggak gitu banyak. Di masa pandemi, tiba-tiba Tuhan kasih kepercayaan berkat usaha yang baru, dan benar-benar bisa kami terkumpul lah uang untuk pernikahan. Dengan juga dana-dana lainnya dikumpulkan, tabungan juga ada. Puji Tuhan banget lah ya, kita ya benar-benar yang mengalami mujizat banget. Pertolongan Tuhan tuh luar biasa banget. Saya tambahkan ya, pas suami memang dirumahkan ya istilahnya, atau diberhentikan lah karena kondisi yang terjadi di Indonesia, itu juga berdampak kepada saya sebagai hamba Tuhan yang biasanya ada jadwal-jadwal di kantor, ada jadwal-jadwal khotbah di gereja-gereja selain di gereja lokal sendiri, dan tiba-tiba masa pandemi kan semuanya memang nggak bisa ada ibadah, begitu ya, betul. semua ibadah di rumah-rumah saja begitu, dan artinya itu juga berkat secara materi juga berarti stop. Sedangkan kita banyak kebutuhan untuk melunasi A, B, C, D. Tapi kembali, di saat Tuhan sudah merestui apapun rencana kita, pasti Tuhan akan buka jalan. Walau itu kata orang masa sulit. Ya, masa pandemi itu kan semua orang mengalami dampaknya, semua kalangan. Tapi puji Tuhannya, malah kami mengalami yang namanya kelimpahan. Karena seperti tadi suami bilang, satu hari aja kami bisa itu laku telur bebek packingnya itu 300 kilo. Coba kita bayangkan lah ya, kami ambil per kilo itu 6.000 kali 300 kilo dalam satu hari ya. Itu udah berapa itu nominalnya? Ya, 1,8. Itu baru satu hari. Coba kalikan seminggu, coba kalikan sebulan. Wow, ya kan? Kalau dipikir-pikir, secara gaji kantoran nggak mungkin, ya. Tapi kembali lagi, kalau Tuhan sudah merestui hubungan, kalau Tuhan sudah merestui langkah kita, ada cara Tuhan mencukupkannya. Ada cara Tuhan untuk membuat kita terkagum akan jawaban demi jawaban Tuhan, akan jalan yang Tuhan buka demi jalan yang Tuhan bukakan. Dan kami melihat dan kami terkagum-kagum kalau kami merenungkan hingga sampai sekarang, Tuhan tuh baik banget ya, Tuhan itu baik banget ya. Hanya itu yang bisa mampu kami ucapkan. Karena apa? Secara masa-masa sulit kami harus melangkah. Dan di masa-masa sulit itu benar seperti firman Tuhan bilang, Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Karena apa? Ada tangan Tuhan yang menopang. Jadi buat kalian-kalian yang akan berencana mau menikah ya, ini pesan saya. Kalau memang pasanganmu datangnya dari Tuhan, kalau memang engkau yakin itu datangnya dari Tuhan, melangkah. Walau mungkin dompetmu nggak mendukung, tapi kalau surga mendukung pasti cukup. Yes, Semangat ya, betul sekali. Semangat. Nah, puji Tuhan nih, dari semua yang sudah terjadi dalam kehidupan kami, mujizat-mujizat di pernikahan kami yang pertama itu di tahun 2021, bulan Oktober. Kado terindah yang daripada Tuhan adalah kami diberikan titipan ilahi adalah buah kandungan kami. Wow, puji Tuhan banget, luar biasa banget. Nanti biar istriku yang menceritakan secara detail, secara lengkap, karena dia hebat. Saya tambahkan apa yang sudah disampaikan oleh suami saya. Berkat pernikahan di ulang tahun yang pertama, tepat di bulan Oktober, Tuhan menyatakan secara ajaib juga. Jadi saya di awal bulan Oktober itu mimpi. Dan di mimpi itu saya hamil. Ulang tahun pernikahan kami itu kan tepat tanggalnya itu 23 Oktober. Tapi saya mendapatkan mimpi itu di awal Oktober, yaitu tepatnya tanggal 3. Jadi rentan waktunya masih agak lama lah ya. Gitu. Dapat mimpi tanggal 3, ulang tahun pernikahan 23.
ya. Dan pada umumnya wanita kan saya khususnya juga menstruasinya itu akhir-akhir dari bulan, kalau nggak 23, 24, 25. Dan puji Tuhan di saat udah dapat peneguhan lewat mimpi, memang kita udah jauh lebih serius menggumulinya gitu. Dan di saat lewat tanggal 23 itu kita makin deg-degan ya sayangnya. Iya. Karena biasanya saya kalau menstruasi itu kalau nggak 23, 24, 25. Lewat dari tanggal itu sampai 7 hari ya kita Iya, 7 hari. kita benar-benar uji, dan ternyata saya tidak menstruasi gitu. Di situ kita udah makin yakin benar nih peneguhan yang Tuhan nyatakan lewat mimpi gitu ya. Nah akhirnya saya bilang sama suami, saya beli coba alat test pack gitu karena udah lewat 7 hari saya belum menstruasi. Nah akhirnya pas dibeli, puji Tuhan langsung garis 2 ya. Nah, dan itu pun kita nggak langsung ke dokter. 2 hari kemudian baru kita ke dokter, dan dokter menyatakan benar ibu mengandung. Dan Dari USG ya? iya, dan dokternya juga maksudnya ada kekaguman karena dokter berkata bahwa kandungan saya itu sehat gitu, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Betul. Karena kalau dilihat dari kondisi umur, biasanya kadang-kadang adalah di wanita itu kalau nggak minum, kadang-kadang kista, kalau nggak ada istilah daging tumbuh. Tapi dokter bilang ini kandungan kamu bagus, dan dia juga sempat berpikir, maksudnya ini dokter ya, sempat berpikir saya dan suami itu program itu ya sayangnya bayi tabung. Iya, bayi tabung. Mereka pikir, dokter pikir kami ada program bayi tabung. Terus kita bilang enggak, ini benar-benar Tuhan kasih. Dan tidak cuma satu dokter yang ngomong itu, ada 3 dokter yang ngomong, karena waktu itu kan kita masih mencari ya dokter mana yang lebih kita serak gitu. Jadi ada 3 dokter dan 3-tiganya berkata, jadi ibu nggak program khusus nih. Kita bilang enggak, langsung dikasih Tuhan. Wow, ada yang bilang yang di atas baik banget ya sama kamu. Ada yang bilang malaikat bener-bener ya yang taruh di rahim kamu. Wow, bener-bener ya kamu tuh mendapatkan kado terindah gitu. Dokternya sampai merinding. Dia sampai bilang, aduh saya sampai berending ini lihat kondisi karena umur gitu. Jadi anak ini benar-benar merupakan anak mujizat, anak yang luar biasa karena nggak cuma dokter yang benar-benar kagum, bahkan orang-orang terdekat kita pun seringkali juga berkata waktu kita memulai pernikahan ngomong, wah udah sulit nih kamu punya anak, yakin nggak mau menikah, khususnya ke suami, yakin nggak kamu mau menikah dengan calon kamu yang sudah lanjut usia. Tapi kembali kami melihat Tuhan yang meneguhkan untuk kita melangkah, dan Tuhan juga yang menyempurnakan langkah kita lewat apa? Kehadiran anak ini. Dan puji Tuhannya diperkirakan nanti ini bulan 6 akan melahirkan gitu. Nah, saya mau sedikit melengkapi nih apa yang sudah dikasih tahu sama istri saya secara detail tadi ya. Jadi buah kandungan ini itu rasanya menyempurnakan keluarga kami, benar-benar menyempurnakan pernikahan kami. Ini kado-kado terindah yang Tuhan kasih buat kami ya, sayangnya. Jadi ini benar-benar kado terindah yang benar-benar Tuhan kasih buat kita ya. Iya, benar. Jadi kami udah benar-benar siap untuk lebih lagi diperlengkapi oleh Tuhan secara khusus menjadi orang tua bagi titipan Tuhan ini. Ya, biar kami lebih lagi dipakai oleh Tuhan dalam rencananya yang luar biasa.
Kamu harus tahu. Nah, buat kalian nih yang sedang menjalani hubungan dengan pasangan atau yang belum punya pasangan dan juga yang sedang menjalani pernikahan, khususnya yang baru awal-awal menikah nih, beberapa hal yang harus kalian perhatikan adalah untuk mencari pasangan. Yang pertama, harus yang takut sama Tuhan atau seiman ya. Dan yang kedua, kalau masalah umur itu nggak terlalu penting, tapi yang berasal dari Tuhan itu yang paling penting ya. Dan yang ketiga, yang bisa membuat kamu menjadi lebih baik dalam kehidupan kamu. Jadi benar kata orang, kalau dibalik pria yang hebat ada seorang wanita yang hebat gitu. Oke, saya tambahkan dari saya ya. Yang pertama, selain dari yang sudah disampaikan oleh suami saya, yang keempat adalah perhatikan karakternya. Yes. Ya, ini penting. Betul. Karena dalam menjalani rumah tangga itu karakter juga sangat-sangat dibutuhkan ya. Nah, yang terakhir adalah miliki kesepakatan untuk bangun mezbah doa. Penting. Karena tanpa pertolongan dan kekuatan yang dari Tuhan, sebuah rumah tangga itu akan cepat rapuh atau runtuh. Tapi dengan kita melibatkan Tuhan, sepakat bangun mezbah, ada pergumulan tetap bisa kita lalui. Karena apa? Sepakat. Betul sekali. Jadi anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, yang belum menikah dan yang sedang bergumul, tetap percaya, jangan ragu, jangan khawatir. Kalau agak sedikit telat tidak apa-apa. Yang penting datangnya dari Tuhan, dan itu pasti yang terbaik. Kami telah melaluinya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu atau teman-teman pasti bisa melaluinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kamu harus tahu.